Oke, spesial di video kali ini saya akan membahas mengenai Masjid Negara Ibu Kota Nusantara, yang dimana targetnya akan digunakan pada sholat Idul Fitri tahun 2026. Dan di tahun ini juga pembangunan jalannya akan dimulai, yaitu di sebelah kiri kita ini. Dan jalan ini masuk dalam kontrak paket pengembangan jalan KIPP 1A IKN. Jadi dalam master plan IKN, jalan negara ini akan hilang. Nanti untuk kita bisa belok ke kiri ini akan tersambung dari jalan Sumbu Timur di sebelah kanan. Dan ini yang dilingkari berwarna merah itulah jalan menuju rumah ibadah 6 agama yang telah ditandatangani kontraknya sebagai jalan kawasan pendukung KIPP 1A IKN. Dan inilah jalan Sumbu Timur yang berwarna merah, saya beri tanda ini, tersambung dari ujungnya yang berbatasan dengan jalan warna ungu. Jalan warna ungu itu masuk jalan kawasan yudikatif yang bernama Jalan Botanikal, dan tersambung dengan bundaran Sumbu Timur. Dari bundaran Sumbu Timur tersambung dengan jalan berwarna biru, yaitu jalan rumah ibadah 6 agama. Dan inilah bentuk jalan yang sudah dikerjakan pada paket sebelumnya, yaitu tahap 1. Dan jalan ini akan dilanjutkan yang saya tandai di awal tadi yang berwarna biru, yaitu jalan pengembangan KIPP 1A IKN. Dan jalan rumah ibadah 6 agama ini tentu akan dicor, diaspal, dan kemudian akan ada area pedestrian dan area pesepeda yang masuk dalam tahap kedua dari jalan ini. Dan jalan ini tersambung tadi dengan ujung dari jalan Sumbu Timur, dan tampak sudah dicor sebagian. Menurut saya ini salah satu masjid terindah di dunia karena memiliki kubah berbentuk sorban yang meliuk-liuk. Tampak sangat rumit sekali pekerjaannya, dan memiliki menara masjid setinggi 99 meter yang melambangkan Asmaul Husna. Dan Masjid Negara ini basic desainnya oleh Bapak Nyoman Nuarta, kemudian disempurnakan detail engineering desainnya oleh Alien Design Konsultan. Dan masjid ini sangat cantik karena didesainnya menyesuaikan dengan kontur tanah. Di sekelilingnya akan dibangun embung buatan, jadi akan sangat indah sekali suasananya. Dan inilah lokasinya. Kalau masjid itu terlihat luas karena memang di sekelilingnya akan ada embung, dan di sebelah masjid ada basilika, ada pura, vihara, gereja, dan kelenteng. Jadi Masjid Negara IKN ini didesain minim listrik tapi tetap terang dan adem, karena di bagian atap terdapat celah yang seperti cerobong asap yang memungkinkan udara masuk ke dalam masjid. Dan juga agar banyak cahaya yang masuk ke dalam masjid, terdapat celah di antara struktur berlapis kaca yang berada di bagian atas bangunan. Untuk interiornya, bangunan Masjid Negara ini didominasi warna putih dan emas. Lantainya berwarna putih, dapat memantulkan cahaya agar di dalam masjid terang dan terlihat bersih. Dan interiornya juga menggunakan akustik agar suara yang dikeluarkan di dalam ruangan tidak terlalu bergema. Dan di bagian backdrop, mihrab dibuat mengikuti lengkungan-lengkungan di bagian atap. Jadi Masjid Negara IKN ini terdiri dari area masjid seluas 32.125 meter persegi, kurang lebih 3,2 hektar, dan luas total bangunannya 59.081 meter persegi. Dan kawasan masjid ini dilengkapi dengan berbagai infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, landscape, serta utilitas kawasan. Selain itu juga dilengkapi fasilitas tempat wudhu, ruang rapat, hall pertemuan, dan ruang tunggu VIP. Dan bagi yang bertanya di manakah lokasi basilika yang merupakan tempat ibadah bagi umat Katolik, lokasinya berada di balik Masjid Negara yang ada di hadapan kita saat ini. Dan nanti ada sesi khusus, saya akan
mendokumentasikan mengenai Basilika IKN, dan nantinya juga akan ada kegiatan misa bersama ketika Basilika IKN telah rampung nanti. Untuk Masjid Negara IKN memang saat ini tengah dikebut untuk bisa digunakan sholat Idul Fitri tahun 2026 nanti dengan kapasitas 61.000 jemaah, dan kalau saya lihat optimis pasti bisa, karena eksterior sudah mulai tampak rapi dan interior juga sudah terus dikebut pekerjaannya. Dan dari jalan ini tersambung ya kalau kita lihat dengan Jalan Sumbu Timur, dan dari sini kelihatan gedung Balai Kota IKN atau kantor otorita IKN. Jadi sangat dekat sekali kalau jalannya sudah jadi dan tersambung nanti. Di tengah hamparan alam Kalimantan yang megah, sebuah mahakarya kebanggaan negeri telah hadir. Bukan sekedar tempat ibadah, tapi simbol kejayaan peradaban, perpaduan arsitektur megah dan filosofi yang mengakar kuat, menjadi cahaya baru di jantung ibu kota Nusantara. Disinilah harmoni spiritual dan kebanggaan bangsa bertemu dalam satu kesempurnaan. Masjid IKN, simbol keimanan, kebanggaan bangsa.